Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai hasil pendampingan UMKM studi kasus di Saung Gali Cipta Karya, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Tugas ini dijadikan sebagai tugas akhir mata kuliah Landasan Perdagangan Internasional yang diampu oleh Ibu Retno Murwanti STP MP CRA. Yang mana kelompok kami terdiri atas saya sendiri Yulia Maulidia NIM 10321038, kemudian Ainul Yakin NIM 2110321066, Rivaldian Hafifi NIM 1910321054, dan Farah Rahmawati NIM 2110321052. Gambaran tempat studi kasus. Saung Gali Cipta Karya merupakan usaha mikro milik perseorangan yaitu Bapak Gali Triwidakdo yang bergerak di bidang industri kerajinan kayu dan juga bahan lainnya. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2016. Kemudian sempat terhenti dan pada tahun 2021 mulai beroperasi kembali. Dan sekarang ini telah memiliki izin usahanya sendiri. Saung Gali Cipta Karya memiliki 1 orang pekerja tetap dan 15 orang tidak tetap. Selain itu juga memiliki banyak mitra yang bergerak di bidang kerajinan kayu. Saung Gali Cipta Karya terletak di Jalan PB Sudirman, nomor 10, Dusun Kerajaan Lor, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Berikut ini merupakan beberapa produk Saung Gali Cipta Karya, seperti vandal, plakat, cenderamata, dan produk sejenis, kemudian alat-alat dapur seperti sendok, garpu, mangkok, piring, dan sejenisnya, kemudian aksesoris seperti tasbih, gelang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu target pasar Saung Gali Cipta Karya. Untuk target pasar jasa laser sendiri, Saung Gali Cipta Karya menargetkan para pengrajin kecil Desa Balung Kulon yang masih menggunakan cara tradisional dan membutuhkan laser untuk finishing produknya. Sedangkan untuk produk kerajinan, ia menargetkan penjual produk kerajinan, fashion, dan lainnya, kemudian instansi seperti sekolah, kampus, pesantren, dan pemerintahan, serta komunitas. Untuk produk alat-alat dapur, Saung Gali Cipta Karya memiliki target pasar yaitu ibu rumah tangga, restoran, rumah makan, atau VKP. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Saung Gali Cipta Karya yaitu dengan menggunakan sistem jaringan dengan para pelaku usaha, fashion, pengrajin, dan para reseller atau anak-anak muda di sekitar. Selain itu juga menggunakan pemasaran secara online seperti dengan Facebook dan Instagram. Untuk nomor WhatsApp Saung Gali yaitu 081332301700. Untuk Instagram yaitu @saunggali7, sedangkan untuk Facebook yaitu Saung Gali Cipta Karya. Saung Gali Cipta Karya lebih memfokuskan melalui reseller karena ia akan mampu menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan promosi produk. Yang pertama, periklanan dan publisitas atau mass promotion menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion, yaitu promosi penjualan dengan mengenalkan produk-produknya ketika mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan di sekolah, pesantren, kampus, dan lainnya. Dan yang ketiga, hubungan masyarakat atau public relation, melakukan pendekatan dengan mengkoordinir para pelaku kerajinan dan menjadikan mitra kerjanya sehingga mereka akan selalu membutuhkan jasa teknologi yang dimiliki oleh Saung Gali Cipta Karya. Selain itu juga akan lebih banyak lagi yang mengetahui produknya. Selanjutnya, biaya produksi. Adapun biaya produksi atau jasa laser pada Saung Gali Cipta Karya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya investasi awal atau modal dengan total modal awal senilai 60 juta. Yang kedua, biaya operasional dengan total biaya operasional 7.200.000. Yang ketiga, harga jual atau pendapatan jasa cutting laser. Harga jasa laser per menit seharga 3.000. Yang kedua, harga jasa laser per jam seharga 180.000 dan estimasi kerja efektif mesin per hari atau 5 jam yaitu 900.000. Dengan total omset jasa mesin dalam 1 bulan atau 20 hari senilai 18 juta. Biaya produksi barang tidak diketahui karena sesuai dengan banyaknya order yang tidak menentu. Selanjutnya, penentuan harga produk. Penetapan harga pada produk kerajinan di Saung Gali Cipta Karya ditentukan dengan perhitungan tertentu, serta berdasarkan setiap pengeluaran bahan baku dan proses pengerjaan produksi. Harga produk yang ditetapkan untuk setiap produk kerajinan bermacam-macam, mulai dari 18.000 hingga 1.500.000. Strategi harga yang diterapkan oleh Saung Gali Cipta Karya adalah mengutamakan mutu produk dengan bahan baku dari kayu asli dengan kualitas baik, sehingga dapat membedakan dengan produk kerajinan kayu yang lainnya. Berikut ini merupakan harga di beberapa produk di Saung Gali Cipta Karya. Tabel di atas merupakan tabel dengan beberapa list harga yang didapat, namun tidak semua berpatok pada harga tersebut. Hal ini karena Saung Gali Cipta Karya tidak membuat stok berdasarkan keinginan penjual, melainkan sesuai dengan permintaan pembeli, sehingga harga produk akan disesuaikan dengan custom dari pembeli. Selanjutnya, tren perdagangan produk. Adapun tren perdagangan produk pada Saung Gali Cipta Karya yakni memiliki tren atau perkembangan yang sangat baik dalam perdagangan produk karena data penjualan setiap bulannya hampir selalu meningkat. Berikut ini merupakan forecasting penjualan produk Saung Gali Cipta Karya.
Gambar di samping merupakan perkiraan penjualan kerajinan kayu di Sanggali Cipta Karya, di mana angka 10, 11, dan 12 merupakan bulan Oktober, November, dan Desember, sedangkan 1 adalah Januari. Selanjutnya, supply demand produk. Adapun supply atau penawaran pada Sanggali adalah tergantung pada pesanan, sehingga tidak terlalu banyak memiliki stok, namun untuk harga produk sendiri terbilang agak bergantung tingkat kesulitan pembuatannya. Sedangkan demand atau permintaan pada Sanggali Cipta Karya adalah memiliki permintaan produk yang cukup banyak, sehingga dapat produksi produk yang banyak pula. Apalagi jika banyak acara-acara seperti wisuda, haji, dan lainnya, maka akan banyak pesanan produk pula yang akan dijadikan sebagai souvenir. Selanjutnya, analisis Sanggali Cipta Karya. Strong kekuatan atau kekuatan pasokan bahan baku yang mencukupi serta kualitas bahan baku yang terjamin. Teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan sudah modern dan canggih. Memiliki pasar yang cukup luas karena memiliki banyak reseller. Memiliki kualitas produk yang baik, varian produk yang banyak, serta produk yang menarik. Untuk weakness atau kelemahannya, jangkauan pemasaran hanya berpusat pada reseller. Produksi produk bergantung pada jumlah pesanan. Kurangnya perusahaan dalam melakukan promosi. Belum mampu untuk memproduksi dalam jumlah besar. Harga jual yang lumayan agak mahal. Opportunity atau peluang peminat kerajinan kayu cukup tinggi dan semakin banyak. Mesin yang tidak dimiliki oleh pengrajin kecil. Mangsa pasar yang berkembang luas di luar wilayah Jember dan sekitarnya. Jumlah masuk yang banyak atau mitra untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dalam jumlah besar. Banyaknya pengguna media sosial menjadi promosi trik atau ancaman. Persaingan yang ketat antar perusahaan sejenis. Banyaknya perusahaan sejenis yang memberikan harga khusus untuk memikat konsumen. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai perbedaan bahan dengan kualitas kayu yang baik dan tidak. Banyaknya perusahaan besar yang memproduksi produk kerajinan kayu dengan harga yang murah dan lebih banyak. Prospek produk untuk pasar internasional pada Sanggali Cipta Karya itu sangat baik, karena untuk penjualan produknya hampir setiap bulannya selalu mengalami peningkatan, terutama di waktu-waktu menjelang wisuda, haji, dan lainnya. Banyak yang akan memesan souvenir-souvenir untuk acara tersebut. Sanggali Cipta Karya memiliki prospek yang sangat bagus untuk menuju pasar internasional. Ini karena produk kerajinan seperti contoh alat-alat dapur yang terbuat dari kayu sangat umum, karena tren minimalis lebih disukai, dan terlebih di luar negeri yang umumnya masyarakat menyukai barang-barang yang simpel dan natural. Adapun kendala yang ada pada Sanggali Cipta Karya antara lain modal, peralatan atau teknologi yang terbatas, SDM yang telaten, kulit terampil, dan cekatan belum mencukupi. Belum memiliki e-commerce atau marketplace resmi sendiri, mengandalkan reseller dan tidak dapat memaksimalkan keuntungan. Adapun rekomendasi untuk Sanggali Cipta Karya, yang ini harus lebih banyak menjalin relasi dengan para resellernya untuk memperluas pangsa pasarnya, bukan hanya di dalam negeri saja, melainkan juga di luar negeri untuk mengekspor produknya, sehingga penjualan produk akan terus meningkat. Selain itu, lebih banyak lagi menggandeng para pengrajin yang ada agar dapat memproduksi produk lebih banyak lagi, sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Jika bisa, Sanggali Cipta Karya harus membuat akun e-commerce sendiri untuk menjual produknya. Hal ini bertujuan agar dapat memperoleh laba sebesar-besarnya. Adapun rekomendasi yang kelompok kami lakukan, diantaranya demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.